Hai Sob, gimana nih kabar kalian semua? Ketemu lagi sama gue Faisal. Semoga di hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat juga ya. Di video sebelumnya gue udah bikin video unboxing, first impression, dan review singkat lah soal Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yang baru aja diluncurin di Indonesia. Nah, hari ini gue mau ngejelasin tepatnya beberapa hal soal smartphone yang harganya 20 jutaan ini. Kalau kalian ngira HP yang hampir seharga motor NMAX kali ya, NMAX bekas, bakal perfect, bakal sempurna, tapi sebenarnya ada loh kelebihan dan juga kekurangan dari smartphone ini. Jadi nggak sepenuhnya sempurna, nggak sepenuhnya punya kelebihan. Nah, tentu kalian penasaran apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan dari HP yang harganya 20 jutaan ini? Tonton terus, yuk! Ya, sebelum masuk ke topik utama nih, bahas kelebihan sama kekurangan dari smartphone ini, gua akan kasih tahu dulu nih harga dari S21 Ultra 5G. Namanya ribet asli. Harganya yang untuk varian 128GB itu harganya 18,9 juta. Untuk varian 256GB harganya 19,9 jutaan. Dan 512GB harganya 21,9 jutaan. Dan smartphone yang gue pakai sekarang ini tipe RAM-nya 12GB dengan memori internal 256GB. 20 juta lah ya, kurang 1000 buat parkir. Kita bahas spesifikasinya dulu nih Sob. Spesifikasi dari Samsung Galaxy S21 Ultra adalah layarnya 6,8 inci berjenis Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi maksimal WQHD+, dan punya teknologi namanya Adaptive Refresh Rate 120Hz. Nah, teknologi ini memungkinkan kita buat dapat pengalaman yang super smooth di berbagai aplikasi ataupun game yang kita pakai, yang kita jalani. Karena nggak kayak pengaturan HP lain yang misalnya ada pengaturan 60Hz, 90Hz, 120Hz. Nah, kalau di Samsung Galaxy S21 Ultra, cuman ada fitur, ada dua opsi aja, standar dan adaptif. Nah, adaptif ini rentang refresh rate-nya dari 10Hz sampai 120Hz. Jadi, sistem akan mengenali habit kita, mengenali penggunaan kita. Misalnya kita main game, dan gamenya support 120Hz. PUBG misalnya, ataupun COD Mobile. Ya, layar otomatis bakal dimaksimalkan refresh rate-nya. Tapi kalau misalnya kita cuma browsing, Instagram, kayak gitu, yang sebenarnya nggak butuh banget refresh rate cepet, ya sistem bakal menyesuaikan juga. Samsung bilang kalau fitur adaptive refresh rate ini bertujuan untuk menghemat baterai. Ya, baterai 5000 mAh dari Samsung Galaxy S21 Ultra memang udah gede, tapi kalau misalnya dipakein refresh rate 120Hz secara konstan pengaturannya misalnya, ya pastinya akan boros juga, akan bobol juga ya. Ini salah satu fitur buat menghemat baterai dari S21 Ultra 5G. Spesifikasi lainnya dari Samsung Galaxy S21 Ultra adalah prosesornya. Dia udah pakai di Indonesia nih, dia udah pakai Exynos 2100 yang jadi prosesor 5 nanometer pertama dari Samsung dengan modem 5G terintegrasi. Cuman sayangnya karena di Indonesia kan belum ada jaringan 5G, makanya Samsung Indonesia ngelock fitur 5G di S21 Ultra, termasuk S21 Plus dan S21 versi standar. RAM-nya 12GB tadi LPDDR5, terus storage-nya dari 128, 256 sampai 512, baterai 5000 mAh dengan fast charging 25W. Nah, udah nih kita bahas spesifikasi, sekarang kita bahas kelebihannya dulu nih Sob. Kita bahas kelebihan dulu ya, plusnya dulu gitu, baru kekurangannya biar kalian nggak kaget. Plusnya, kelebihannya dari Samsung Galaxy S21 Ultra, masih kagok gua ngomongnya ini. Layar dari smartphone ini tuh resolusinya paling tinggi dibandingin dengan dua seri S21 lainnya. Selain udah ngedukung adaptive refresh rate 120Hz dengan rentang 10 sampai 120Hz,
Layarnya juga udah ngedukung HDR10+, pastinya, terus Dynamic AMOLED yang berkualitas panelnya. Resolusinya juga tinggi, WQHD+ atau 1440p+. Jadi udah pasti resolusinya detail dan warna yang disajikan di layar smartphone ini udah pasti enak buat dilihat, enak buat dipandang, gonjreng pula, detailnya dapet lah pokoknya. Selain itu layarnya juga udah punya intensitas cahaya sampai 1500 nits. Terang banget layarnya. Keunggulan lainnya, ya RAM tadi udah 12 GB, pastinya LPDDR5 pula, pastinya udah smooth banget, menawarkan performa yang maksimal. Prosesornya 2100, Exynos 2100, menawarkan performa kinerja yang maksimal dan efisiensi daya yang bagus juga. Arsitekturnya 5 nanometer. Penyimpanan sampai 512 GB, meskipun ini masih 256 GB, tapi itu menjadi plus kelebihan dari smartphone ini. Baterai goceng 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. Ya nanti kita bahas nih soal fast charging ini. Udah ngedukung Wi-Fi 6E atau 6E dengan 6 GHz band. Sekarang soal kameranya. Nah, kameranya ini masih kelebihan ya. Untuk kameranya, Samsung Galaxy S21 Ultra udah pakai kamera utama dengan sensor 108 MP generasi kedua dari Samsung, yang udah ngedukung juga 12 bit RAW. Jadi hasilnya udah pasti bagus, cocok buat para fotografer ataupun videografer yang pengen menghasilkan konten-konten dengan hasil yang bagus, yang sangat baik. Kamera ultrawide-nya juga udah pakai autofocus. Gua dalam review Samsung biasanya suka memuji kualitas kamera ultrawide dari Samsung yang flagship, khususnya Galaxy S ataupun Galaxy Note. Kayak Galaxy S20 Ultra yang kemarin, ultrawide-nya itu bagus banget. Ditambah sekarang S21 Ultra, ultrawide-nya udah pakai autofocus. Terus ada dua lensa telefoto di smartphone ini. Yang pertama telefoto normal, yang cuman ngedukung 3 kali optical zoom. Terus juga ada telefoto dengan skema periskop, yang udah ngedukung 10 kali optical zoom, sampai 100 kali space zoom. Nah, 100 kali space zoom ini sebelumnya udah ada di S20 Ultra. Ya, kalau misalnya kalian pengen lihat gambaran space zoom-nya kayak gimana, kalian bisa lihat video compare antara S20 Ultra dengan P40 Pro. Pas itu gue pernah bikin kayak gimana sih gambaran space zoom itu, pecah apa enggaknya. Kalian bisa lihat di situ. Nah, kamera depannya. Kamera depan dari S21 Ultra itu udah 40 megapiksel resolusinya dan udah ngedukung perekaman 4K di 60 fps. Jadi S21 Ultra ini memang untuk kamera belakang dia udah ngedukung perekaman 8K. 8K loh ya, di 24 fps ataupun 4K di 60 fps. Sementara untuk kamera depan cuman mentok di 4K di 60 fps aja. Itu kelebihan yang sangat lebih loh untuk para konten kreator, khususnya para penyuka video gitu ya, pengambilan video. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. HP mahal ini punya kekurangan juga sob. Kekurangan pertama yaitu harganya mahal. Untuk ukuran masyarakat Indonesia ya kayak gua gitu ya, harga maksimal 21,9 itu mahal untuk sebuah smartphone. Tapi ya ternyata harga yang mahal nggak bikin HP ini nggak laku. HP ini di pre-order juga habis gitu ya kabarnya. Kekurangan kedua, ukurannya besar, dimensinya, dan bobotnya juga lumayan berat gitu. Kalau ngelihat dari ukuran dimensinya memang dia sih feel-nya kayak S20 Ultra sejujurnya, tapi lebih bulky, lebih apa ya, lebih gede aja gitu berasanya kalau dipegang di tangan. Dengan bobot sampai antara nih 227 gram sampai 229 gram. Ya untuk sebuah smartphone itu lumayan berat loh. Kekurangan lainnya, nah kalau kekurangan ini memang sifatnya pribadi ya sob. Nah kekurangan lainnya adalah kalau misalnya dipegang pakai satu tangan, gue masih rada kagok megangnya. Karena di bagian sini, frame kameranya itu nyambung ke frame body di bagian atasnya, dan itu bikin
nggak nyaman jempol buat megang gitu, buat nahan HP ini. Ya itu kekurangan pribadi sih emang, minor juga. Tapi ya menurut gua frame kamera dari smartphone ini memang nggak terlalu tebal, tapi ya itu nyambung sama frame body, ini yang bikin kurang nyaman kalau menurut gua. Kekurangan selanjutnya dari smartphone ini adalah nggak ada charger, itu pertama. Dan kalaupun kalaupun kalian udah beli adapter chargernya, ya cuman ngedukung sampai 25 watt aja fast chargingnya. Iya, semenjak Apple ngerilis iPhone 12 tanpa charger, jadi kayak HP batangan, dusnya aja kecil banget sob. Beberapa vendor ngehina Apple, salah satunya Samsung. Tapi malah Samsung sendiri yang ngikutin tren tersebut gitu, malah ngikutin di S21 series ini. Mereka ngerilis HP dengan box yang kecil dan tanpa charger, adapter charger pula. Jadi cuma disediain kabel USB Type-C to Type-C aja. Nah, di sini buat kalian yang punya S20 Ultra ataupun S20 Ultra memang terus upgrade ke S21 misalnya, yaitu nggak ada masalah ya, karena chargernya ini masih berguna nih buat ngecas HP ini. Tapi ya masalahnya kalau kalian yang bukan pengguna Samsung dan langsung upgrade ke S21 Ultra. Contohnya gue pengguna Oppo Reno 5 gitu ya. Gue lagi review Oppo Reno 5, jadi gue pakai Oppo Reno 5. Dia punya charger SuperVOOC 2.0 dengan fast charging 65 watt. Pas gue ngecas HP ini pakai charger itu yang SuperVOOC, fast chargingnya sama sekali nggak nyala. Jadi ya bener-bener useless. Ngecasnya juga jadi lama banget, asli lama banget ngecas HP ini. Padahal gue udah ngaktifin fitur di opsi baterai kayak fast charging, terus super fast charging. Gue aktifin fitur di situ, tapi tetap nggak ngaruh. Jadi ngecasnya tetap kecepatannya standar-standar aja. Mungkin buat ukuran orang yang beli HP ini, apalagi yang 21 jutaan belinya, ya beli adapter charger ya memang nggak ada masalah lah. Ya mungkin maksimal harga 400 ribuan. Tapi ya mungkin buat gua sebagai pengguna normal, pengguna awam yang malas lagi ngeluarin duit gitu ya, kita harus beli lagi chargernya dan cuma mentok di 25 watt aja lah. Padahal smartphone lain bahkan udah sampai 65 watt, minimal 50 watt, ataupun 40 watt gitu ya kayak Huawei series. Ya Samsung masih kekeh di 25 watt. Wireless chargingnya aja 15 watt dengan reverse wireless charging cuman mentok di 4,5 watt. Entah apa yang dipikirkan oleh Samsung, gua nggak tahu, tapi ya menurut gua sih fast charging 25 watt ini ya cukup tertinggal lah dibandingkan dengan vendor lainnya. Kekurangan yang terakhir, dalam dusnya nggak ada casing. Dalam dusnya nggak dapat casing, jadi isinya tuh cuman HP, buku panduan penggunaan, kabel USB Type-C to Type-C, sama SIM ejector. Udah itu aja. Jadi ya simple banget isi dusnya gitu ya, nggak kayak seri-seri lainnya. Gua nggak tahu apakah Samsung akan melakukan hal yang sama di seri-seri lainnya, termasuk S20 Ultra ataupun Note 20 Ultra gitu ya, ke seri yang udah meluncur. Ya semoga aja enggak lah, S21 aja gitu ya untuk seri-seri kedepannya. Ya, itu tadi pembahasan soal kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yang baru aja beredar secara global, dan di Indonesia sendiri udah diadakan pre-ordernya dan kabarnya sih habis. Orang Indonesia sultan emang GG. Itu aja, jadi tungguin aja video lainnya soal smartphone ini. Gua Faisal, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jaga jarak dulu. Semoga pandemi ini segera berakhir karena vaksin sendiri udah mulai disuntikan ke masyarakat. Kemarin kan udah ada tuh ya ke Presiden Jokowi. Jadi semoga pandemi COVID ini segera beres, segera usai agar kita bisa hidup normal kembali, bisa bercengkrama lagi dengan teman-teman, dengan keluarga, tanpa ada batasan kali ya. Jadi tetap semangat, sekali lagi tetap sehat. Go Faisal, Nun Sob.